Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi depresiasi, atau dalam istilah akuntansi, depresiasi lebih terkenal dengan penyusutan gitu. Nah, penyusutan atau depresiasi sebagai pendahuluan ya, ini terjadi pada aset atau aktiva tetap, harta ya. Jadi yang istilah lainnya lagi harta bergerak. Tuh. Contohnya yaitu gedung, bangunan, kemudian peralatan, kendaraan. Nah, itu akan mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu. Dan penurunan nilai itu disebut penyusutan atau depresiasi. Jadi selain aset tetap, ya berarti aset tidak tetap atau nama lainnya aset tidak berwujud, itu juga mengalami penurunan nilai. Tapi namanya bukan penyusutan atau depresiasi. Namanya amortisasi ya. Untuk aset tidak berwujud, contohnya bukan tuyul, bukan ya. Karena perusahaan tidak mungkin punya tuyul atau jin gitu. Contohnya hak cipta, hak paten gitu, itu juga mengalami penurunan nilai, tapi bukan depresiasi, melainkan amortisasi. Kemudian aktiva sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan nilai, namanya itu depresi. Jadi banyak ya penurunan nilai untuk aktiva, tapi yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai depresiasi atau penyusutan. Jadi yang berkurang itu nilainya gitu, bukan barangnya. Kalau barangnya tetap, maka ketika di jurnal itu yang dikredit bukan aktivanya ya. Jadi akumulasi penyusutan gitu. Debitnya beban ya, atau biaya penyusutan. Oke. Kita langsung saja ke metode yang digunakan. Ada banyak sekali sebetulnya, tapi karena keterbatasan waktu kita bahas 3 aja ya. Yang pertama straight line ya, SLN ini. Ini kalau di Indonesia disebut garis lurus ya. Kemudian yang kedua sum of your digit, SYD. Kemudian yang ketiga double declining balance, DDB. Sebenarnya masih ada lagi, yaitu satuan produksi, kemudian satuan jam kerja, dan lain-lain. Itu yang disediakan di Excel ini ya, kurang lebih ini ya rumus-rumus ini. Nah, untuk sintaks ya, jadi dalam menyusun sebuah rumus kita harus ketahui dulu unsur-unsurnya. Yang pertama adalah cost atau biaya ya. Ini pengertiannya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset, meliputi harga beli ya. Jadi tidak hanya harga beli saja, tapi ya ditambah biaya lain untuk mendapatkan aset tersebut. Banyak ya, contohnya kalau peralatan ya berarti ada biaya instalasi ya, atau pemasangan, ada beban angkut, kemudian biaya asuransi, dan lain-lain. Kemudian salvage itu nilai residu, nama lainnya nilai sisa. Jadi ketika yang namanya aktiva tetap itu kan punya ini yang ketiga life ya, masa manfaat atau usia ekonomis. Nah, nanti ketika usia ekonomisnya sudah habis, diperkirakan misalkan 5 tahun, maka nilai sisanya ya, nilai sisa berarti ya nilai buku di tahun terakhir. Ya, kalau nilai buku di tahun pertama sama dengan cost di tahun pertama ya. Kemudian di
akhir periode ini harus dikira-kirakan kira-kira berapa gitu. Kemudian yang keempat, periode. Ini untuk yang tadi yang jumlah angka tahun dan saldo menurun ganda. Kalau yang garis lurus itu sama itu. Faktor ini bersifat opsional. Boleh iya, boleh tidak. Ini rumusnya, nanti kita langsung aja bahas di Excel aja. Ini untuk garis lurus ya, pakainya sama dengan SLN, kemudian kurung buka ini dan seterusnya. Untuk jumlah angka tahun ya SCD ya sama dengan SCD, kurung buka dan seterusnya. Ini untuk saldo menurun ganda ya, DDB, ini juga sama dengan DDB, kurung buka dan seterusnya. Oke, ini contohnya yang akan kita pakai untuk latihan ya. Yang pertama nanti kita pakai garis lurus, yang kedua menggunakan jumlah angka tahun, kemudian yang ketiga ini saldo menurun ganda. Oke, kita langsung saja ke Excel-nya. Mana? Oh, ini. Yang pertama kita pakai garis lurus ya, SLN. Saya hapus dulu. Ini soalnya ya. Kita akan menghitung depresiasi sebuah laptop ya dengan harga beli ini 8.500.000. Ini masuk sebagai cost nanti. Kemudian nilai residunya ini masa manfaatnya berapa ini, 4 tahun ya, 4 tahun. Kemudian nilai residunya 500.000 kita tulis di sini. Kemudian yang pertama berarti tahun ke-0 ya, jangan langsung tahun pertama, tahun ke-0. Ini nilai bukunya kita tulis sebesar harga beli. Ini namanya tabel penyusutan. Ini kita buat tabel penyusutan atau tabel depresiasi. Nah, kita hitung biaya penyusutan ya atau beban depresiasi untuk tahun pertama. Karena ini pakai garis lurus, pakainya SLN ya, SLN kurung buka. Kemudian cost ya, costnya berarti ini harga perolehan. Kemudian kita kunci ya, pakai apa kemarin, F4 ya, 4. Kemudian nilai residu ya, salvage ini, maaf tadi belum titik koma ya, titik koma. Nilai residunya ini kita kunci juga F4 satu kali, dengan titik koma masa manfaatnya ini kunci ya, F4, kurung tutup, enter. Maka tiap tahun biaya penyusutannya 2 juta. Tarik ke bawah sampai tahun keempat. Sama ya. Kemudian akumulasi penyusutan ini diperoleh dari penyusutan tahun ke-0. Berarti ini ya, akumulasi penyusutan tahun ke-0 tambah beban penyusutan tahun berikutnya. Berarti tahun pertama. Ini 2 juta dari mana? Dari 0 ini kan 0. Nggak kelihatan ya. Tambah 2 juta. Kemudian tarik. Tahun berikutnya ya, ini 4 juta dari mana? Ini 2 juta tambah 2 juta. 6 juta ini dari 2 juta, dari 4 juta tambah 2 juta, dan seterusnya. Untuk nilai buku, kita hitungnya dari nilai buku tahun ke-0 dikurangi akumulasi penyusutan. Ini. Ya, maaf. Untuk yang nilai bukunya kita kunci ya, pakai F4. Kurangi akumulasi. Akumulasinya nggak usah dikunci, biar bisa ditarik ke bawah. Oke, tarik ke bawah. Nah, untuk ngecek betul atau tidaknya ini dapat dilihat dari nilai buku tahun terakhir ini, 500.000. Ini harus sama dengan nilai residu. Ini ya, ini kan sama. Sama-sama 500.000. Ini berarti sudah betul. Kemudian ini untuk yang jumlah angka tahun sekarang ya, SCD. Ini ya, kita sama tadi rumusnya, ini nilai bukunya sama dengan harga beli. Beban depresiasinya pakai SCD, sum of year digit. Kurung buka cost. Ini ya, kunci F4. Titik koma salvage-nya ini kunci. Titik koma leftnya ini 8 tahun. Kunci F4. Periode, ini kan tahun pertama. Berarti ini kita klik aja ya, tahun pertama ini.
nggak usah dikunci biar bisa tarik ke bawah. Kurung tutup, enter. Berarti beban depresiasi tahun pertama 1.840.000. Kalau ini beda-beda ini. Ini tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Akumulasi rumusnya tadi ini ya. Tahun ke 0 ya. Ditambah ini beban depresiasi. Tarik. Selanjutnya untuk nilai buku tadi rumusnya sama dengan ini ya. Tahun ke 0. Kunci ya, 4. Kurangi akumulasi. Bentar. Tarik ke bawah. Oke, kita lihat di akhir periode masa manfaatnya ini ya, nilai residu 920 ini sama udah betul berarti. Selanjutnya DDB ya, double declining balance. Saldo menurun ganda. Nilai buku ya sama ini. Untuk biaya penyusutannya pakainya DDB. Kurung buka, kosnya ini kita kunci, kemudian selvetnya ini 25 juta kita kunci, titik koma usia ekonomisnya ini kita kunci, titik koma periodenya ini tahun pertama ya, nggak usah dikunci, kurung tutup. Faktornya kita abaikan aja ya, kan opsional tadi. Oke, hasilnya 40 juta, ini pasti tiap tahun menurun ini. Oke, itu ya akumulasinya. Berarti kan sama dengan ini C6 kurangi ini biaya penyusutan tahun pertama. Enter. Tarik ke bawah. Maaf. Ditambah ya. Saya tadi dikurangi ya. Ini ditambah ini. Tarik bawah. Selanjutnya nilai buku, nah ini yang dikurangi. Ini kemudian kita kunci F4, kurangi akumulasi. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, cara ngecek betul atau tidaknya dilihat dari nilai buku tahun terakhir ini 25 juta. Kemudian ini nilai residunya juga 25 juta. Mungkin itu saja ya untuk materi pada kali ini mengenai depresiasi ya. Untuk tugas ya ini ada 3 ya. Nanti kamu buat tabel depresiasi ya. Ini online semua ya. Jadi silakan buat tabel depresiasi pakai rumus tadi. Nanti silakan jawab pertanyaan di Google Form ya. Hasilnya aja. Nggak usah apa namanya tadi? Rumusnya aja maksudnya, rumusnya aja. Nggak usah bikin tabel, susah soalnya kalau di Google Form ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya udah selesai ini, udah penjawabannya ini ya. Oke, sebetulnya saya ingin menambahkan mengenai pivot table gitu ya, ini ya. Pivot table ini, tapi ya karena waktunya kayaknya tidak cukup ya, ini untuk pertemuan berikutnya aja lah pivot table-nya. Untuk hari ini saya cukupkan ya. Semoga jadi orang sukses semua dan selamat berpuasa di bulan Ramadan ini, semoga tuntas sampai Idul Fitri gitu ya, dan kita diberi kemenangan gitu, diberi maghfirah dan rahmat dan sebagainya oleh Allah. Pokoknya karena kita hamba ya hanya bisa mengharap pemberian. Oke, semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.